Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita mulai saja ya acaranya. Waalaikumsalam, Mbak Fani. Salam. Selamat datang di acara webinar series hebat yang keempat. Sekarang udah yang keempat, nggak kerasa. Terakhir kita ada acara di 17 September, terus cukup lama karena kita ngadain webinar untuk remaja dulu. Baru sekarang ada webinar lagi untuk guru. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul juga, nggak hanya silaturahmi dengan guru-guru yang ada di Kota Bandung, tapi juga ada di luar Kota Bandung. Tadi saya lihat ada di Banjar, selamat datang. Terus juga untuk Bapak Ibu yang nggak cuma dari SMP negeri, ternyata ada juga dari SMP swasta juga selamat datang. Ataupun yang mungkin baru bergabung di webinar saat ini juga selamat datang. Saya perkenalkan dulu, saya Fani dari tim program Hebat yang akan membantu untuk memandu acara hari ini. Punten, ini untuk Bu Erni Kairani yang tidak terdengar suaranya, mungkin Ibu sudah mengaktifkan audionya. Kalau sudah mengaktifkan audionya, mungkin ada masalah di internet. Untuk yang lain, suara saya terdengar? Terdengar ya, alhamdulillah. Nah, saya dari tim program Hebat yang akan membantu untuk memandu acara hari ini. Lalu juga ada teman saya, Rizky Anissa, Mbak Ika yang ada di balik akun Unpad sebagai admin yang akan membantu juga secara teknis. Juga biasanya ada Mbak Mawar nih, tamu kesayangan dari acara webinar-webinar dan semua kegiatan Hebat. Namun saat ini Mbak Mawar mungkin sedang ada kegiatan, jadi tidak bisa untuk bergabung atau mungkin nanti bergabung di tengah acara. Mohon maaf ya Bapak Ibu, nggak bisa menyapa di awal, jadi disapa oleh saya dulu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui apa sih program Hebat itu, saya akan menjelaskan sedikit. Program Hebat ini adalah penguatan bahan ajar yang masuk ke SMP saat ini baru di SMP Negeri, 40 SMP Negeri, Kota Bandung untuk penguatan mengenai materi pendidikan pencegahan HIV/AIDS, yang materinya mengenai kesehatan reproduksi, juga pendidikan penyalahgunaan narkoba. Nah, saat ini karena kondisinya sedang pandemi, dan mungkin untuk memaksimalkan ya pertemuan-pertemuan dengan guru, jadi kami membuat webinar seperti ini yang membahas mengenai isu-isu di remaja, ataupun membahas isu-isu yang berkaitan dengan materi inti dari Hebat tadi, yaitu tentang kesehatan reproduksi, ataupun juga tentang narkoba. Nah, sebelum memulai, saya akan menyebutkan dulu aturan-aturan dari webinar ini. Boleh Kakak admin dibantu untuk presentasinya, ya. Jadi, untuk Bapak Ibu, selama webinar ini dimohon untuk perangkat audionya terhubung dengan baik ya Bu, sehingga Bu dan Pak, sehingga nanti akan terdengar jelas suaranya dari saya, lalu juga mungkin dari narasumber nanti, atau mungkin Bapak Ibu juga nanti akan menyampaikan pendapat. Jadi pastikan audio terhubung dengan baik dan jelas. Lalu juga peserta diharapkan untuk mengganti namanya, seperti yang saya tadi sampaikan, untuk mengganti nama IG ID dari Zoom dengan nama _ asal sekolah, SMP-nya di mana, supaya kita bisa saling mengenal. Lalu selama acara ini dimohon untuk mikrofonnya dinonaktifkan atau di-mute, kecuali memang nanti saya ataupun narasumber ataupun dari tim program Hebat meminta untuk Bapak Ibu dan peserta membuka unmute mikrofonnya sehingga bisa menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan secara langsung pada narasumber. Lalu jika nanti ada pertanyaan selama narasumber sedang menyampaikan penjelasan, Bapak Ibu dan peserta webinar dapat mengajukan melalui chat room. Jadi nanti bisa di chat aja gitu ya Bapak Ibu, jadi nggak langsung menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Kalaupun misalnya nanti saya mau nanya, tapi saya mau nanyanya langsung, bisa juga di chat. Jadi supaya nanti saya tahu urutannya siapa dulu yang bertanya. Begitu. Lalu nanti peserta juga diharapkan untuk mengisi daftar hadir. Tadi daftar hadir saya lihat sudah banyak yang mengisi. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisinya, silakan diisi dulu. Lalu selanjutnya, Kak Admin tolong di next slide. Selanjutnya nanti setelah selesai, akan diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Itu juga bisa mengajukan
dengan raise hand ya Bu, tadi bisa lewat chat, saya mau tanya langsung bisa bilang kayak gitu, ataupun di sini di Zoom ada fitur raise hand, jadi silakan Bapak Ibu untuk mengklik fitur itu, nanti saya lihat, oh siapa nih yang bertanya, begitu. Nanti di akhir acara juga Bapak Ibu jangan langsung keluar, silakan isi dulu form evaluasi hebat yang nanti akan di-share di chat, ataupun nanti di grup bisa juga diisi, tapi form evaluasi ini harus diisi untuk mendapatkan sertifikat. Biasanya kan sertifikat perlu ya Bapak Ibu ya, jadi harus isi eval dulu baru nanti dapat sertifikat yang akan terkirim langsung ke email Bapak Ibu. Jadi pastikan juga namanya benar, lalu asal sekolahnya juga benar, dan email tadi betul ya. Lalu nanti peserta diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat ya Bapak Ibu. Saya yakinlah Bapak Ibu pasti bisa. Sudah terbiasa gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita narasumbernya, Dr. Shelly. Halo Dok. Sudah ada ya Dok? Saya cek dulu. Dok sudah bergabung? Selamat siang. Siang Dok. Wah ini bintang yang ditunggu-tunggu nih. Kemarin seru banget, banyak yang bergabung lagi di webinar ini. Seru banget kita ngobrol sama Dr. Shelly. Namun sebelum kita masuk ke sesinya Dr. Shelly, mungkin mau saya kenalkan dulu nih buat Bapak Ibu yang mungkin baru masuk ya di webinar sekarang. Saya perkenalkan dulu nama Dr. Shelly Iskandar, dokter SPAKP, SPKJ, MSI, PhD. Nah, Dr. Shelly ini dari mulai S1 dan juga spesialisasi di psikiatri mengambil di UNPAD, di Fakultas Kedokteran UNPAD. Lalu juga mengambil Doctor of Philosophy di Faculty of Social Science Radboud University di Belanda pada Desember 2008 hingga November 2012. Lalu juga spesialisasi akupuntur di Akupuntur Kolegium Jakarta, lalu juga master degree-nya di Institut Teknologi Bandung. Nah, saat ini Dr. Shelly ini menjadi kepala psikiatri di Universitas Pajajaran, kepala program studi psikiatri, lalu juga menjadi member dari Komite Etik di UNPAD, dan juga menjadi peneliti di pusat studi FK UNPAD dari mulai 2000 sampai sekarang. Tanpa berlama-lama nih kayaknya Dok ya sudah menunggu semua. Kita mulai saja ini, kita berikan waktu dan dipersilakan Dr. Shelly untuk menyampaikan materi. Oh sebentar, satu lagi yang saya tertinggal. Mungkin judulnya ini depresi pada remaja, mungkinkah gitu ya. Tapi sebetulnya isi materi ataupun nanti yang akan kita bahas tidak hanya berputar ataupun saya membahas mengenai depresi, tapi juga mengenai gangguan kepribadian dan gangguan kejiwaan secara umum gitu. Itu hanya contohnya mungkin supaya Bapak Ibu bisa menangkap salah satu contoh apa yang akan kita bahas pada sesi webinar ini. Baik, seperti itu silakan Dr. Shelly untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Ini mau kita berusaha untuk mengenalkan berbagai jenis gangguan dalam waktu yang relatif singkat, karena ini banyak sekali katanya, antusias sekali semua para guru-guru yang hebat ini yang bergabung pada sore hari ini. Jadi saya sangat senang sekali bisa bergabung dan para guru yang luar biasa. Saya akan sharing tentang gangguan psikososial pada peserta didik. Nanti contohnya terutama adalah yang cukup sering, yaitu depresi dan gangguan kepribadian tipe ambang. Pertama kita perlu dulu mengetahui sesuatu disebut sebagai penyakit atau memiliki diagnosis itu setelah diperiksa atau dilakukan evaluasi oleh psikolog atau psikiater berdasarkan kriteria diagnosis penggolongan diagnosis gangguan jiwa, itu PPDGJ yang bahasa Indonesia, atau yang bisa klasifikasi secara internasional dengan ICD atau DSM.
Mengapa saya membahas ini? Karena saya sudah memberikan pelatihan banyak kepada para guru. Dan ternyata para guru itu diajarkan juga untuk membuat diagnosis. Tetapi yang kami maksudkan di sini kalau sebagai depresi, di sini depresi yang sebagai diagnosis, bukan depresi yang sebagai gejala. Jadi itu hal yang mungkin supaya sama secara konsep apa itu yang dimaksud dengan depresi ataupun gangguan-gangguan lainnya. Karena cara mendiagnosisnya beda-beda di psikologi, di keperawatan agak berbeda, cara mendiagnosisnya di guru-guru juga agak berbeda cara mendiagnosisnya. Yang dimaksud dengan depresi di sini berdasarkan kriteria diagnosis itu ada suasana perasaan sedih. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada yang moodnya normal, itu di sini gambarnya. Terus ada yang moodnya meningkat atau perasaan senang, kayak orang dapat hadiah, kemudian liburan, atau hal-hal yang menyenangkan, biasanya emosi seseorang akan naik. Biasanya naiknya tidak sampai manik. Manik ini adalah kondisi yang sangat bersemangat, energi yang sangat berlebihan, tidak capek-capek, merasa sangat hebat. Itu yang disebut sampai manik. Atau kalau dia ada manik dan depresinya, dia disebut sebagai bipolar. Dan kalau dia di antara yang normal dengan yang manik tadi, itu disebut sebagai hipomanik. Dan ada kondisi emosi di mana perasaannya kurang nyaman, ada di bawah, itu yang disebut dengan depresi. Secara mudahnya mungkin bisa dibayangkan kalau orang depresi itu seperti orang yang betul-betul kehabisan energi. Kayak handphone, charge baterainya sangat kurang. Sebaliknya, kalau yang manik itu seperti mainan yang di-charge oleh baterai yang sangat full. Jadi dia sangat aktif, ingin selalu bersemangat, kebutuhan tidurnya kurang. Dan depresi adalah kebalikannya. Selalu melihat segala sesuatu secara negatif, kemudian dia sulit sekali untuk merasa nyaman, sering disertai dengan keluhan fisik dan lain-lain yang bisa kita lihat dalam slide-slide selanjutnya. Nah, kalau ada variasi-variasinya yang seperti tadi saya sampaikan, ini bisa disebut sebagai bipolar. Dalam gejala depresi, kita harus lihat ada kriteria gejala dan kriteria waktu. Kriteria gejala yang utama adalah adanya perasaan sedih, yang kemudian adalah kehilangan minat. Jadi tadinya punya hobi berkebun atau hobi makan bakso. Nah, sekarang kehilangan semua keinginan tersebut. Kemudian ada perubahan nafsu makan. Bisa jadi mau makan terus-terusan, atau malah jadi nggak mau makan. Kemudian ada gangguan tidur, bisa tidur terus-terusan, atau malah jadi sulit tidur, atau ada perubahan pola tidur. Kemudian sangat sulit untuk tenang, biasanya gelisah, dan banyak malas-malasan, rasanya meninggalkan tempat tidur atau tempat duduk itu susah sekali. Biasanya bahkan dalam posisi duduk itu dia nggak nyaman, enaknya tiduran terus. Terus dia merasa masa depannya itu suram, tidak ada harapan di masa depan, kemudian kemampuan belajarnya sangat menurun, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa memenuhi tugas-tugasnya, tidak bisa memperhatikan pelajaran. Masih ingat ya saat sebelumnya saya menerangkan tentang fungsi otak bagian depan atau prefrontal cortex yang fungsinya untuk konsentrasi, untuk menentukan, membuat pilihan, merencanakan. Itu semua terganggu dengan adanya depresi ini. Dan tentu saja sangat mungkin dengan kondisi seperti ini, karena tidak melihat adanya alternatif solusi, dia punya keinginan untuk bunuh diri. Itu semua termasuk gejala depresi jika memenuhi kriteria waktu terus-menerus selama 2 minggu. Karena setiap orang pasti pernah sedih, pernah kehilangan minat, malas keluar dari tempat tidur. Itu sesuatu hal yang sangat wajar. Tetapi kalau itu berlangsung hampir setiap hari, apalagi selama 2 minggu, berarti itu sudah memenuhi kriteria diagnosis yang dinamakan dengan depresi.
kita bisa lihat apa yang dimaksud dari setiap tadi yang disebutkan di slide sebelumnya. Yang disebut sebagai mudah lelah itu mau tidur berapa banyak juga masih terasa capek terus. Kayaknya mau keluar dari tempat tidur, rasanya nggak bisa. Nanti badannya ngerasa capek, saya kayaknya butuh tidur lebih banyak. Makin dibawa tidur, makin ngerasa capek besok paginya. Kemudian biasanya mereka yang depresi ini tidurnya selalu terganggu. Biasanya sering terbangun-bangun dalam dan susah tidur lagi, kembali lagi tidur. Dan pencernaan. Itu banyak yang menjadi diare atau malah jadi sulit buang air besar. Dan sering merasa mual, itu juga gejala lain yang sering menyertai depresi. Saya lanjut sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman dari tim hebat yang jadi fokus utama dalam presentasi hari ini adalah depresi dan juga kepribadian tipe ambang terutama. Saya izin menyalakan dulu charger. Ya. Kepribadian itu adalah sesuatu cara berpikir, bersikap, dan berperilaku saat seseorang mendapatkan stres. Jadi tiap orang itu saat mendapatkan stres, responnya bisa bermacam-macam dalam pikirannya, dalam sikapnya, dan dalam perilakunya. Sebagai contoh yang paling mudah, dalam kondisi COVID, semua orang mengalami home atau pada siswa harus PJJ, itu responnya akan berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ada yang malah jadi senang, ada yang malah jadi bosan, ada yang malah jadi cemas. Itu tergantung pada kepribadiannya. Dan kepribadian ini adalah pola yang menetap yang bisa diramalkan, karena hampir selalu diulang polanya, cara berpikirnya hampir selalu begitu. Yang disebut gangguan kepribadian itu jika cara berpikir, bersikap, dan berperilakunya itu menyimpang di luar dari standar normal yang diharapkan berdasarkan budaya, berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat, berdasarkan kebiasaan yang ada. Itu yang disebut sebagai gangguan kepribadian. Dan gangguan kepribadian ini terutama dibagi jadi 3 golongan besar yang disebut, kalau golongan yang A itu biasanya orangnya curigaan, kemudian menarik diri, suka diam sendiri, jarang mau curhat, kemudian biasanya agak-agak aneh, agak-agak nyentrik. Itu adalah yang disebut sebagai grup A. Yang disebut dengan grup B ini adalah biasanya orang-orang yang disebut sebagai ambang ya biasanya, karena dia terutama yang dominannya adalah di arah emosinya. Jadi selalu berubah-ubah emosinya, berubah-ubah pikirannya, dan suka mendramatisir berbagai hal. Di antaranya adalah kepribadian antisosial, kepribadian tipe ambang, dan histrionik dan juga narsisistik. Kemudian yang disebut dengan golongan C ini adalah gangguan kepribadian C, biasanya gampangnya dengan yang teman-temannya dalam kelompok cemas. Itu biasanya punya kepribadian menghindar, tergantung sama orang lain, nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, butuh orang lain untuk menentukan pilihan, dan juga karena cemasnya, kalau melakukan apa-apa itu berulang-ulang, sehingga sering di antara mereka memiliki obsesif kompulsif.
Dan yang paling banyak dihadapi sekarang sebagai klinisi, saya sebagai psikiater, banyak menghadapi pasien dengan kepribadian tipe ambang atau kepribadian emosi tidak stabil. Ini dulu saat saya masih pendidikan, maksudnya masih menjadi residen di psikiatri, ini jarang kasusnya. Tapi sekarang dalam praktek saya setiap hari, bisa dibilang hampir setiap hari menemukan pasien dengan gangguan kepribadian tipe ambang. Dan responnya itu sangat luar biasa. Jadi karakteristik utama mereka adalah impulsif dan emosinya mudah sekali berubah-ubah. Yang bagaimana yang impulsif? Impulsif itu dia mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kemudian emosinya berubah-ubah. Itu dari biasa-biasa aja tiba-tiba mendadak bisa sedih, bisa mirip kayak depresi, tapi dalam sebentar, dalam jangka waktu mungkin beberapa jam. Setelah itu normal lagi, biasa lagi, nanti bisa lagi besoknya nangis-nangis terus, besoknya senang lagi. Sangat mudah berubah-ubah emosinya. Dan menurut kriteria diagnosis seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu ada dinamakan seseorang mengalami gangguan kepribadian tipe ambang kalau ada sedikitnya 5 dari gejala di bawah ini. Jadi dia ada sangat ketakutan untuk ditinggalkan atau diabaikan. Jadi kalau putus pacar, aduh buat dia itu udah dunia runtuh lah. Udah nggak ada harapan di depan saat itu. Dia bisa jerit-jerit, bisa teriak-teriak, bisa benar-benar seperti orang gila di jalan. Itu betul-betul saya berapa kali itu lihat di pasiennya. Padahal anaknya sehari-hari sekolah dengan baik. Kemudian hubungan pacarannya ini tidak bisa berlangsung lama. Temenannya juga biasanya tidak bisa berlangsung lama. Jadi karena kalau dia memandang seseorang itu baik sekali. Tetapi begitu dia melakukan sesuatu hal yang mengecewakan, langsung orang itu jadi jahat. Karena melihat hal tersebut sangat ekstrim, hitam putih, tidak bisa melihat daerah abu-abu, itu tentu membuat dia akan sangat capek. Emosinya akan mudah sangat mudah melakukan hubungan seks bebas. Kemudian juga ada percobaan bunuh diri, paling sering minum obat-obatan atau yang pasien saya itu sering minum itu obat-obat pembersih lantai itu, pembersih kaca, pembersih lantai, itu juga sering. Emosinya terus tidak stabil dan paling didominasi oleh perasaan hampa. Dan kalau dia udah marah, sangat sulit mengontrol kemarahannya. Makanya bisa yang saya tadi sampaikan, bisa seperti kayak orang yang gangguan jiwa berat, yang seperti psikotik, karena kalau lagi marah betul-betul bisa meraung-raung, bisa guling-guling di lantai. Dan bisa juga ada gejala-gejala seperti halusinasi, melihat apa yang bisa dilihat atau didengar oleh orang lain. Dan curiga, itu juga bisa menyertai gangguan kepribadian ini. Dan menurut saya penting sekali para guru untuk memahami bahwa kalau gangguan mental emosional atau gangguan psikososial atau gangguan psikiatri tadi tidak diperbaiki, tidak diobati, ini tentu akan memberikan dampak secara biologis, secara psikologis, dan secara sosial. Secara biologis itu sudah jelas dari penelitiannya bahwa otak yang warna oranye ini yang kita bahas kemarin pentingnya luar biasa. Bagian dari prefrontal cortex, bagian dari proses pemikiran, bagian yang dinamakan sangat menentukan kepandaian seseorang, kognitif seseorang, itu akan dirusak secara perlahan-lahan. Jadi nantinya dia tidak punya inisiatif, kemampuan dia untuk bekerja dan menjalankan fungsi-fungsinya akan sangat bermasalah.
Dan secara psikologis, jika misalnya saya ambil contoh gangguan yang lain yang banyak pada siswa, dia awalnya punya gejala cemas, kemudian karena cemasnya dia tidak masuk, kemudian dia ketinggalan pelajaran, dia menjadi lebih cemas, dengan lebih cemas fungsi kognitif atau fungsi kemampuannya berpikir semakin bermasalah, semakin dia gagal memenuhi tugas-tugasnya, dia semakin cemas, dan ini tentu bisa nanti jatuh ke diagnosis gangguan cemas. Itu secara psikologis. Kemudian secara sosial, jika orang cemas, dia maka tidak berani, tidak percaya diri, dan sulit bergaul. Dengan sulit bergaul, mau ngomong juga dia kagok, nggak percaya diri, menarik diri, dipandang aneh sama teman-temannya. Tentu itu membuat dia tidak nyaman dan merasa lebih cemas sehingga menarik diri. Sekembali lagi, dia akan mengalami gangguan mental emosional yang lebih parah. Inilah yang sangat perlu kita waspadai, bahwa jangan sampai ini berlangsung terus-menerus karena akan menjadikan sesuatu yang dinamakan sebagai downward spiral atau terus-menerus kondisi yang berkegantungan yang membuat kondisi siswa terus-menerus bertambah sulit, bertambah berat. Jadi harus apa yang kita lakukan? Di pertanyaan-pertanyaan yang juga disampaikan kepada saya, harus melakukan apa sih terhadap siswa-siswa ini, baik pencegahan maupun cara mengatasinya mereka yang sudah mengalami gangguan atau sudah terdiagnosis. Ini adalah suatu bagan alir yang berusaha saya buat untuk membuat lebih jelas hubungan satu sama lain. Nanti di akhir slide presentasi saya akan sampaikan referensinya, artinya ini diambil dari buku yang dibuat di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu bukunya sudah terbit, moga-moga segera diedarkan kepada guru-guru BK. Saya sudah melakukan pelatihan di banyak perwakilan dari guru-guru BK se-Indonesia dengan panitia dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi, seseorang yang sudah mengalami gangguan tadi, itu sebaiknya melaporkan diri kepada guru BK. Selanjutnya, guru BK akan berkoordinasi dengan guru-guru lain dan membantu siswa untuk bisa mengenali kelebihan dan kekurangannya sehingga akan berpengaruh terhadap seluruh siswa. Siswa-siswa yang sudah diberikan informasi dapat membantu untuk memberikan informasi tambahan kepada guru-guru dan selanjutnya akan berkoordinasi bersama dengan guru BK untuk memberikan dukungan, bantuan, dan harapan, serta melanjutkan terapi ke psikiater atau ke psikolog. Saya masuk ke tahap demi tahap. Dalam proses untuk memberi informasi tentang perkembangan peserta didik dari siswa dan dari guru-guru, tentu kita perlu tahu, menilai perkembangan dari setiap siswa, baik siswa yang sudah terdiagnosis maupun yang kira-kira akan mengalami gangguan atau mulai mengalami gangguan. Itu salah satu caranya adalah dengan menggunakan yang dinamakan Global Assessment of Functioning Scale. Ini nggak usah susah-susah, nggak usah pusing-pusing. Ini adalah sesuatu yang bisa kita terapkan sehari-hari, sangat simpel. Itu dengan melihat fungsi dari seseorang. Di setiap orang ada fungsi perawatan diri, itu adalah mandi, makan, karena mungkin pas kliknya teh pas harusnya ya. Ini Pak. Kemudian ada fungsi psikologis, ada fungsi sosial dan fungsi pekerjaan. Fungsi sosial dan psikologis ini saling berkaitan, artinya bagaimana respon mereka terhadap teman-temannya, bagaimana mereka menyayangi diri sendiri, bagaimana mereka menerima diri sendiri. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Dan fungsi pekerjaan adalah
pekerjaan dia sebagai siswa, apakah memenuhi tugas-tugasnya, apakah datang terlambat atau tidak. Sebagai cara untuk membantu yang dimaksud dengan perawatan diri, ini adalah contoh-contohnya yang seperti tadi saya sudah sebutkan, dan kita bisa melihat apakah dia bisa melakukannya secara mandiri atau perlu diingatkan, dibantu, atau malah sama sekali tidak dilakukan. Berdasarkan pengamatan kita terhadap fungsi-fungsi tersebut, kita akan dapat menentukan apakah fungsinya masih tinggi nilainya atau sudah mengalami penurunan. Di fungsi ini adalah contohnya, menilai dengan sangat sederhana, kalau dia tidak ada keluhan apa-apa, bisa berfungsi maksimal, bisa melakukan semua tugas dari sekolah dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, betul-betul yang kita katakan normal itu nilainya 191. Gitu. Dan kalau di situ ada gejala minimal, contohnya cemas saat presentasi atau berdebat berlebihan dengan temannya sesekali, itu berarti ada gejala minimal, tapi secara umum fungsi hariannya baik, itu nilainya 98,1. Kita bisa lihat kalau dia sudah sering terlambat, datang ke sekolah, mengumpulkan tugasnya terlambat, kelihatan agak berkurang motivasinya, berarti dia sudah terjadi penurunan fungsi. Dan yang paling berat, kalau dia sudah menyakiti diri sendiri, itu adalah fungsinya sangat menurun dari 20 sampai 11. Dan kita dengan melihat fungsi ini sudah alarmnya sebagai guru pasti sudah bunyi. Kalau dia sudah ada penurunan fungsi, berarti harus segera dilakukan intervensi. Dan saran saya, kalau sudah dilakukan intervensi, belum ada perbaikan dalam 2 minggu, itu harus segera dikonsulkan ke psikolog atau ke psikiater. Baik siswa yang sudah pernah terdiagnosis maupun siswa yang belum pernah didiagnosis. Selanjutnya, yang sangat penting juga adalah bagaimana kita memberi dukungan atau bantuan kepada mereka dan bagaimana kita bisa memotivasi siswa untuk mau melanjutkan terapinya ke psikiater dan psikolog. Kita bisa menyampaikan dalam berbagai pelajaran bahwa banyak orang-orang besar di dunia yang mengalami gangguan mental emosional, tetapi mereka bisa dapat sangat berprestasi. Tidak ada masalah dalam prestasinya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu yang mungkin di belakangan ini ya, sampai dibuat filmnya itu adalah John Nash, dia adalah pemenang Nobel ekonomi, dengan judul film Beautiful Mind. Di situ bisa dilihat dia gangguan jiwa berat, itu yang udah berat banget, schizophrenia. Dia aja masih bisa berkarya dan masih bisa mendapatkan hadiah Nobel. Selanjutnya, dalam pemberian dukungan terhadap siswa, kita juga penting untuk memotivasi siswa untuk terus mengkonsumsi obat-obat yang diresepkan oleh psikiater. Karena apa? Karena kalau tidak minum obat secara teratur, tentu itu tidak akan baik dalam penyembuhan penyakitnya. Banyak siswa atau banyak pasien yang tidak mau minum obatnya karena dapat masukan dari gurunya, dapat masukan dari orang-orang di sekitarnya, nanti ketergantungan loh, nanti nggak bisa berhenti loh, nanti ada banyak efek sampingnya. Tentu dalam pemberian obat-obatan, segala sesuatu telah dipertimbangkan manfaatnya dan kerugiannya, sehingga itu perlu didiskusikan supaya efek sampingnya minimal dan manfaatnya bisa sebesar-besarnya. Itu sangat penting. Tetapi yang namanya obat-obatan saja tentu tidak cukup. Yang paling penting karena tadi kita bisa melihat bahwa penyebab utama dari depresi ini juga adalah dari kondisi fisik yang kurang baik. Maka kita harus memperbaiki kondisi fisiknya dengan cara melakukan pola hidup sehat, di mana di dalamnya ada yang namanya makan secara teratur. Dalam makanan yang baik, perlu di situ ada makanan pokok, ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, ada sayurannya, dan ini sudah ditentukan porsinya ya. Jadi di sini kita bagi dua.
dalam 2/3-nya diisi makanan pokok, sepertiganya lauk pauk. Di setengahnya lagi kita isi dengan sayuran, dan di sepertiganya diisi dengan buah-buahan. Ini dari panduan dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, dukungan psikososial adalah sangat penting bagi semua orang, apalagi mereka yang sudah mengalami gangguan. Berusaha sedapat mungkin semua orang, baik guru, baik teman-teman, bisa menjadi sumber bantuan, bukan malah menjadi sumber stres, bukan malah menghina, bukan malah menstempel atau menstigma seseorang. Tentu itu akan sangat buruk dampaknya, baik bagi orang pribadi maupun bagi atmosfer atau lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dan penting sekali untuk mengajari pada siswa tahapan-tahapan di mana jika mereka menghadapi stres itu kapan mereka harus menghindar, kapan mereka perlu mencari alternatif masalah, kapan mereka perlu beradaptasi, dan jika memang tidak dapat dirubah, kita akan melakukan penerimaan. Teknik-teknik tersebut penting sekali untuk dapat dipahami siswa karena stres bisa datang setiap hari. Dan yang paling penting sebagai guru, dan menurut saya guru itu memang luar biasa, dia perlu terbuka matanya, termasuk mata hatinya, buat bisa melihat bahwa setiap anak adalah unik. Setiap anak memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, sehingga kelebihannya bisa dioptimalkan, membuat dia percaya diri, dan mereka bisa menerima kekurangannya serta membantu mengurangi kekurangan-kekurangan siswa tersebut. Salah satu yang juga penting sekali untuk dilatih adalah dengan yang namanya dekap. Dekap ini secara harafiah kita setiap orang butuh dekapan. Dekapan secara fisik itu untuk membantu menenangkan, tetapi yang dimaksud di sini dekap adalah dengarkan. Setiap orang butuh didengarkan. Jadi kalau kita semua bisa saling mendengarkan satu sama lain, bisa menciptakan suatu lingkungan sekolah yang mau mendengarkan, yang bisa memahami apa yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman, bisa melihat dari sudut pandang orang tersebut, tentu ini akan sangat membantu seseorang yang mengalami masalah. Dan empati ini kalau dikupas bisa begitu detail dan begitu panjang. Pada prinsipnya adalah kita memahami diri sendiri, itu adalah empati terhadap diri sendiri. Dan bisa memahami sudut pandang orang lain, kesulitan orang lain, penderitaan orang lain, itu yang dinamakan dengan empati. Jika kita mampu melakukan empati, maka kita akan lebih mudah untuk bisa menerima keadaan, dan dengan diberikan empati, kita akan merasa nyaman. Setelah itu kita harus fokus dengan kerjakan, cari solusi-solusi yang ada, dan jika perlu minta bantuan ke profesional. Dan setelah perasaan menjadi lebih nyaman, kita harus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kesehatan mental, termasuk di dalamnya yang tadi, pola hidup sehat. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan teknik dekap tadi? Teknik dekap dilakukan dengan yang dinamakan sebagai bars. Seseorang mampu mendengarkan itu adalah keterampilan yang sulit. Saya yakin dalam proses webinar ini tidak mudah untuk mendengarkan. Harus ngelawan ngantuk, kemudian konsentrasi yang berubah-ubah, ada gangguan dari telepon atau hal-hal yang lain, sehingga tidak mudah menjadi pendengar yang baik. Untuk ada untuk orang tertentu atau siswa tertentu. Kemudian memberikan afirmasi, pujian, dukungan, mencari hal positif, dan responsif terhadap apa yang disampaikan, bisa memberikan
mengulang apa yang disampaikan, menanyakan apa yang lebih detail dari apa yang diceritakan, itu adalah bentuk dari responsif. Dan yang penting adalah karena kita juga dalam proses memberikan terapi, tentu akan memberikan simpulan-simpulan sehingga diharapkan siswa bisa fokus terhadap solusinya. Untuk guru-guru BK tentu ini adalah hal yang sudah sering dilakukan sehingga merupakan hal yang tidak asing lagi. Selanjutnya, kita harus membantu siswa mengenali kelebihan dan kekurangan diri dengan menciptakan lingkungan belajar mengajar yang menyenangkan. Tadi hal-hal yang sudah dibahas di slide-slide sebelumnya perlu terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan ini. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana aktivitas fisik atau olahraga itu dan jenis-jenis cara mengajar bisa divariasi sehingga lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memotivasi, kegiatan-kegiatan fisik. Mungkin dengan pendidikan jarak jauh seperti sekarang ini agak sulit, tetapi bisa diajak siswa beberapa menit untuk melakukan kegiatan peregangan dan lain-lain walaupun dengan Zoom seperti. Dan penting sekali untuk menilai kebugaran siswa, kerjasama antara guru BK dan guru olahraga itu juga sangat penting. Dan dari kondisi mereka yang bebas itu akan lebih mudah untuk melihat interaksi mereka satu sama lain, sehingga kita bisa menilai kebugaran emosinya, kebugaran secara sosial, dan kira-kira melihat potensi-potensi diri mereka. Kalau di kelas kita bisa menilai dari nilai akademisnya, dari tugas-tugas, dari nilai ujian, tetapi dalam interaksi sosial dalam kegiatan ekstrakurikuler itu tentu kita bisa melihat banyak kemampuan soft skill lain dari siswa didik seperti umpamanya kepemimpinan, pengorganisasian, dan itu penting untuk membangun citra diri atau kepribadian dari siswa. Ini detailnya bisa dibaca di buku ini, soft copy-nya saya sudah berikan kepada teman-teman hebat. Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan mohon masukannya juga supaya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Sel, untuk pemaparannya luar biasa. Panjang, namun menurut saya juga cukup praktis ya di bagian akhir, karena memang sudah dijelaskan juga bagaimana nih mungkin kita sebagai pendamping remaja-remaja, mungkin ibu bapak guru juga sebagai guru BK di sekolah, apa yang harus dilakukan ketika remaja mungkin menunjukkan gejala-gejala terkait dengan gangguan kesehatan mental gitu ya. Dok, lalu ini ada pertanyaan yang ditanyakan di bagian chat. Ya. Oh, Bu Santi akan, tapi mungkin akan menanyakan dulu yang di bagian yang chat ya, Bu, sebentar. Di sini ada pertanyaan dari Bu Wida terkait kepribadian ambang, katanya bisa lebih detail. Bu Wida masih bingung dengan kepribadian ambang atau sudah cukup terjelaskan, Bu? Karena pertanyaan tadi muncul ketika Dr. Sally sedang menjelaskan. Bagaimana, Bu Wida? Sudah lebih jelas atau ada bagian yang masih bingung? Bagaimana? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Tes. Ya, Bu. Tes. Sudah, cukup. Terdengar, Bu, suaranya? Tes. Terdengar, Bu, suara. Oh iya. Nah, ini yang terkait kepribadian ambang itu, apakah itu termasuk wilayah ABK? Kalau misalnya dikategorikan ABK, itu kan bukan wilayah kewenangan BK. Gimana, Bu, komentarnya? Dan kemudian, apa yang harus kami lakukan? Adakah screening khusus yang yang bisa kami lakukan untuk penelusuran dini
tentang ODGJ ini? Karena ini kan kita berbicara tentang ODGJ ya Bu ya. Jadi ada dua. Kalau ngomong orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan, jadi ODGJ dengan ODMK, itu dua hal yang berbeda. Kalau yang ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, itu yang dimaksud dengan gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia atau yang bahasa awamnya disebut sebagai orang gila. Kalau ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan, artinya yang tadi cemas, depresi gitu. Itu agak beda. Kalau yang gangguan jiwa berat, bukan berarti dia tidak bisa teratasi. Kalau selama mereka terkontrol, minum obat dengan baik, bisa diatasi, itu mereka bisa lanjut lagi sekolah dan seperti biasa. Makanya penting sekali, tadi saya sudah bisa lihat di bagian alirnya, bahwa penting sekali untuk kerjasama antara terapi, artinya dari psikiater, psikolog, dengan guru-guru dan juga dengan orang tua siswa, supaya bisa betul-betul membantu mereka yang sudah mengalami gangguan. Untuk mereka yang belum mengalami gangguan, atau kita melihat ada kemungkinan untuk mengalami gangguan, tadi patokannya adalah yang fungsinya, fungsi pekerjaan, fungsi sosial, fungsi perawatan diri. Begitu ada gangguan di 3 hal ini, lebih dari 2 minggu, alarm para guru harapannya sudah bunyi. Sehingga bisa mengajak orang tua untuk berdiskusi tentang solusinya apa. Kalau belum bisa dan sudah melakukan intervensi selama kurang lebih 2 minggu belum ada kemajuan, itu harus dibawa ke profesional. Bukan ranahnya guru lagi, itu ranahnya psikiater, psikolog. Begitu. Ada alat screening khusus nggak Bu? Kalau gimana? Yang secara saya kan kebetulan pernah dapat juga dari Dinas Kesehatan waktu itu di Kota Karawang. Saya dikasih alat CDI, Child Depression Inventory. Apakah itu masih relevan? Tapi itu kan bukan tidak namanya, hanya untuk screening depresi saja gitu. Kalau untuk ODGJ kelihatannya itu bukan wilayah kewenangan kita juga Bu gitu. Tapi apa ada untuk screening dini lah gitu. Jadi kita nanti akan referral kepada psikiater seperti itu. Alatnya ada di buku itu ya, di buku yang tadi saya cantumkan. Alatnya ada. Itu bisa pakai itu, tetapi juga yang paling penting nih, untuk kemudahan, untuk yang praktis aja Bu. Ibu tinggal lihat, dia punya gangguan fungsi perawatan diri atau enggak, dia mandi atau enggak, dia makan dengan benar atau enggak, dia tidurnya benar atau enggak. Kalau itu ada gangguan, lebih dari 2 minggu, hampir setiap hari, udah jelas Bu, itu ranahnya psikiater, psikolog itu. Boleh sih dicoba buat di terapi selama 2 minggu dulu dengan guru BK, terutama kalau mereka ada masalah yang berat, yang umpamanya orang tuanya bercerai, itu yang saya bisa lihat ya, itu jadinya terus ada masalah ekonomi yang besar di keluarganya. Itu kan kalau kita bisa nyari solusi untuk masalah itu, bisa langsung teratasi, artinya lebih banyak faktor karena beban stres yang berat. Tetapi kalau masalahnya lebih banyak karena faktor kelainan secara biologis di otak, artinya kurangnya zat kimia kayak depresi, itu kan faktor genetiknya tinggi. Gangguan kepribadian tipe ambang itu kan faktor genetiknya tinggi. Itu lebih karena kelemahan dianya, kelemahan siswanya, itu bantuannya perlu lebih banyak dengan terapi dengan psikiater dan psikolog gitu Bu. Apakah menjawab pertanyaan Ibu? Jadi kalau buat screening saya rasa buat guru paling mudah itu. Kalau mau pakai checklist bisa sih, di buku itu detail sih checklist-checklistnya, gejala-gejalanya detail. Nanti mungkin juga dari tim hebat bisa sharing ya, bukunya saya udah kasih soft copy-nya ya ke tim hebat. Iya Dok, nanti akan kita share ke Ibu Guru, Bapak Guru. Ya, terima kasih. Dan itu juga masih sangat menunggu masukan apa-apa yang nanti masih kurang dari
para guru untuk lebih menyempurnakan buku itu tentu akan senang sekali. Jadi ini buku dari kementerian, jadi betul-betul harapannya bisa banyak dapat masukan supaya ini bisa lebih baik karena dampaknya luas. Karena ini kan diterapkan di seluruh Indonesia. Buku ini diharapkan bisa jadi panduan untuk seluruh guru BK di Indonesia begitu. Ya, jadi kalau Bu Ida nanti baca masih ada yang kurang-kurang, tolong disampaikan ya Bu, supaya bukunya nanti bisa lebih bagus lagi Bu Ida, bisa lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari para guru. Di halaman paling akhirnya juga di situ ada kontak beberapa psikolog dan psikiater di setiap daerah di Indonesia. Jadi bukan berarti harus ke sana, cuma minimal bisa tanya lah. Kalau di daerah sini saya ada kesulitan gini, bagusnya kontaknya di mana? Itu juga ada di bagian akhir dari buku tersebut. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih Bu Ida untuk pertanyaannya. Lanjut ya Dok, ini ada pertanyaan lagi. Enggak. Kalau saya lihat ini juga berkaitan Dok sama pertanyaan yang mungkin masuk ke form pendaftaran saat itu. Jadi pertanyaan yang menanyakan apakah kesehatan mental itu bisa diukur atau didiagnosa oleh orang yang non-profesional berdasarkan ciri-ciri yang terjadi. Mungkin menyambung dengan pertanyaan yang tadi dan menekankan lagi ya Dok ya, bahwa mungkin kalau pengukurannya bisa tadi dilakukan asesmen awal gitu ya Dok ya, dengan melihat bagaimana tadi cara perawatan diri gitu ya Dok ya. Tapi untuk diagnosa ini mungkin tidak bisa oleh orang yang non-profesional gitu Dok. Betul sekali, betul sekali. Makanya saya buka slide presentasi saya supaya jelas. Ada yang namanya diagnosis, ada yang namanya gejala. Kalau gejala semua orang penting untuk mengenali. Tetapi kalau diagnosis itu kan ada sekolahnya sendiri ya. Untuk menjadi seorang psikiater itu bisa dibayangkan proses pendidikannya. Dari lulus SMA, harus ngambil sarjana kedokteran, harus jadi dokter, harus jadi tugas di daerah selama 3 tahun, kemudian baru mengambil spesialis 4 tahun, setelah itu baru ngurus izin praktek, baru bisa praktek. Jadi memang untuk mendiagnosis itu sudah ranahnya tersendiri, begitu. Ya, ini ya, apakah sudah jelas? Baik Dok, sudah cukup jelas mungkin ya buat Ibu Guru dan Bapak Guru juga. Nah Dok, ada pertanyaan lagi, ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan. Mungkin saya juga tadi melihat ada pertanyaan dari Pak Unggul, bahwa terkait dengan apakah ODMK bisa sembuh total, karena di pertanyaan kemarin yang masuk juga apakah mungkin gangguan seperti depresi itu juga bisa sembuh, ataupun gangguan kejiwaan, kepribadian itu bisa sembuh, itu bagaimana Dok? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang sangat penting dan belum saya sampaikan secara jelas ya. Jadi kalau kita lihat tadi contoh-contoh orang besar, orang-orang yang keren, yang pemenang hadiah Nobel, astronot, penyanyi yang terkenal, Neil Armstrong, Sting, kemudian Florence Nightingale, semua orang-orang yang luar biasa dengan prestasi yang sangat luar biasa, itu semua orangnya menderita gangguan mental emosional loh. Bahkan John Nash itu benar-benar diagnosisnya skizofrenia. Itu udah yang paling berat ya antara gangguan jiwa kan gitu. Jadi dengan kata lain, dengan terapi yang optimal, gangguan jiwa itu bisa terkontrol. Saya nggak nyebut kata sembuh, karena seperti penyakit kronis lainnya, kencing manis, darah tinggi, itu bukan sembuh, terkontrol. Artinya, kalau pola hidupnya berubah, kemungkinan mereka untuk ada gejala-gejala itu sangat besar. Apakah ini bisa dipahami? Bisa Dok. Benar, yang paham Ibu juga doang, apa yang lain paham? Oh, Bapak Ibu mungkin dijawab di kolom chat supaya mungkin tadi biar suaranya Paham Dok. tidak Terima kasih. Paham Dok. Paham. Terima kasih Bu Santi. Paham dong. Paham. Jelas sekali.
Terima kasih paham. Bapak Ibu guru semua, terima kasih. Silakan Van. Oke, lanjut ya, Dok. Ini tadi ada Bu Santi yang mengangkat tangan. Silakan Bu Santi Iya. mungkin ingin bertanya secara langsung Iya, Mbak kepada Dr. Fani. Sally. Oke, makasih Mbak Fani atas waktunya. Diberi kesempatan untuk bertanya. Selamat sore, dokter. Sore Bu. Tadi apa yang dijelaskan tadi sangat menarik sekali, apalagi dalam situasi kondisi pandemi ini kan, kalau kita melihat yang terjadi pada siswa itu banyak sekali apa yang dokter jelaskan tadi. Terus sebenarnya Mbak Fani, saya tuh tadi kepencet loh, jadi jaringnya naik gitu. Ada saya tutup lagi, mencet sana sini. Jadi Tapi nggak apa-apa. tidak ada yang mau ditanyakan. Tapi makasih banget, ya. Terus ini untuk ODGJ ini kan biasa berat sekali. Memang itu bukan ranah kita. Tapi kalau ODMK, saya rasa dari beberapa yang dijelaskan sama dokter tadi, ada beberapa gejala yang kelihatan. Kita kan bisa mengindikasikan seperti itu ya, Dok? Betul, betul. Ya, kita bisa mengindikasikan, bukan kita menentukan bahwa ini pasti begini. Itu tidak. Karena bagaimana juga kami guru BK kan secara langsung bertatap dengan siswa gitu loh. Terus ada beberapa gerakannya ini kita mengamati, kita juga menjadi observer dalam hal ini sebelum kita menentukan ini siswa kemana nih arahnya gitu. Kadang apa yang dokter jelaskan tadi, saya pribadi saya tadi berpikir apa saya masuk nggak depresi nih? Kayaknya sesekali ada nih kayak gini gitu. Ya, kemudian gini Dok, yang ingin saya tanyakan, ada beberapa siswa itu karena masa bilang perasaan peralihan, enggak, dia anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Di sini narsisiti itu kan suka terjadi pada mereka. Apakah termasuk orang dewasa juga, orang-orang yang narsisiti ini, itu ada enggak? Maksud saya, ada enggak kolaborasinya dengan ini? Mereka tuh juga, childish gitu loh Dok. Nah, itu satu. Yang kedua, memang ada beberapa ansietas yang tingkatnya sudah mulai bukan tingkat rendah lagi pada siswa yang terjadi sekarang, mungkin menengah, sudah mulai naik ya Dok ya. Terus mereka ketika terima hasil prestasi akademik, hasil nilainya, kadang mereka langsung down, menarik diri. Nah, itu kan merupakan satu gejala juga. Tapi dalam hal ini kami guru BK berusaha faktor apa sih penyebabnya? Ternyata faktor dari rumah, pola asuh itu juga pengaruh loh Dok. Terus kemandirian anak dalam belajar itu tidak diterapkan dari kecil. Itu salah satu menurut saya itu. Jadi kalau saya ketika anaknya, misalnya saya tidak mau sekolah, saya tidak mau mengerjakan tugas. Kalau dia bilang, saya nggak sanggup, saya nggak mau. Ini sudah jelas anaknya nggak mau. Akhirnya kalau saya pribadi, ya sudah, kalau memang anaknya nggak mau, nggak usah dipaksa gitu loh. Ini kan akan berakibat fatal buat anak, yang akan membuat anak itu depresinya jadi menambah gitu. Ketika dibilang, ya boleh, kamu nggak apa-apa, mau keluar dari sekolah, seandainya nanti ada pilihan sekolah lagi, silakan lanjut di tempat lain atau ikut sekolah apa gitu. Itu dia merasa bebas luar biasa. Apakah ini juga salah satu ciri-ciri anak yang mengalami depresi yang cukup saya bilang tingkatnya bukan rendah lagi, cukup mengkhawatirkan dan perlu diperlanjut gitu. Nah, cuma 2 itu aja dokter, maaf ini rada panjang bicaranya. Tapi benar tadi apa yang dokter bilang, apakah saya termasuk depresi apa enggak? Waduh, jangan-jangan. Oke, makasih dokter. Makasih sekali lagi, selamat sore. Terima kasih Bu Santi. Ya, jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Santi barusan. Ini adalah poin yang sangat penting ya menurut saya. Jadi peran guru itu sangat besar. Jadi yang bukan peran guru itu cuma satu, membuat diagnosis secara panduan diagnosis dari kedokteran. Itu aja.
Karena guru BK yang saya pahami dari berbagai pelatihan itu juga punya kriteria diagnosis sendiri gitu. Jadi boleh dilakukan, yang sebaiknya tidak untuk ranah terapi itu, karena terapi obat-obatan terutama itu adalah diagnosis yang secara medis, itu aja. Di luar itu semua justru sangat berperan, makanya buku itu sampai dibuat karena peranan dari guru itu sangat luar biasa. Jadi dari deteksi awalnya sampai mereka bisa masuk lagi ke sekolah, bagaimana supaya mereka bisa betul-betul menjalani sekolah secara normal, itu peranan dari guru. Dan dalam perkembangannya sangat mungkin untuk kambuh lagi. Jadi pas lagi mereka kambuh itu juga perlu untuk dikenali secara dini dan didiskusikan. Jadi peranannya luar biasa penting. Dan tentu saja dengan berbagai variasi kasus yang tadi Ibu sampaikan, sangat sulit ya Bu untuk menegakkan diagnosisnya, karena betul-betul yang seperti itu harus betul-betul diperiksa siswanya, karena gejalanya bisa saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga saya dengan cerita barusan belum bisa menyimpulkan diagnosisnya apa karena perlu diperiksa. Tetapi kalau dia udah ada gangguan fungsi seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu berarti sudah sangat perlu untuk dilakukan intervensi. Kemudian yang berikutnya tentang gejala depresi, Bu. Kalau kita baca ya tentang gangguan psikiatri, gangguan mental emosional, saya juga kalau baca dari dulu, ini saya nih Bu, yang ini saya juga. Tapi jangan lupa ada kriteria waktu, karena kalau kriteria waktunya hampir setiap hari dalam 2 minggu, itu kemungkinan besar bukan berarti pasti ada yang namanya gangguan atau bisa dibilang diagnosis depresi, begitu. Apakah menjawab Bu Santi ini? Ada yang terlewat tidak yang saya jawab? Ya kalau melihat ini sih Dok, batasan antara normal dan abnormal itu kan tipis sekali di mana kita berada kayaknya ya. Betul. Situasi dan kondisi. Makanya kalau dibilang kita masuk dalam wilayah yang normal apabila di lingkungan kita sama seperti kita bersikap. Tapi kalau kita masuk di wilayah abnormal, kita dibilangkan tidak normal karena kita beda dari mereka gitu loh. Betul. Sehingga patokannya adalah 3 gangguan fungsi tadi. Begitu kita fungsi sosialnya bermasalah, artinya kita tidak punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kita bergaul. Sekarang bisa dilihat, ini kan namanya kalau sama 1-2 orang nggak bisa itu wajar, tapi kalau sama semua orang nggak bisa, berarti kemungkinan besar ada masalah, kan gitu ya. Gitu. Jadi kriteria yang menurut saya simple, yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi, baik itu remaja, dewasa, atau anak. Tinggal lihat fungsinya sesuai nggak dengan fungsi orang pada umumnya di usia tersebut, gitu aja. Fungsinya jadi dibagi 3. Impulsif ke sana ya Dok ya? Kenapa? Kenapa Bu? Yang diindikasikan impulsif tadi juga ke sana ya Dok ya? Betul. Semua gangguan itu bisa direkam atau dideteksi dengan melihat fungsi. Karena kalau fungsinya nggak ada masalah, mau ibu nyentrik-nyentrik sedikit, mau ibu aneh-aneh sedikit, malah dibilang itu mah unik, itu mah ciri khas. Orang mah ngomongnya gitu, selama nggak ada gangguan fungsi. Begitu ada gangguan fungsi, maka dibilang, ini kemungkinan ada gangguan tertentu gitu. Ya. Iya Dok, makasih Dokter. Sama-sama. Semoga bermanfaat banget ilmunya untuk kami di sekolah nanti. Amin, terima kasih banyak juga diskusinya. Terima kasih Bu Santi untuk pertanyaannya sama-sama, juga. Mbak Santi. Oh iya Dok, ini mungkin ada mungkin ini pertanyaannya nggak bisa dijawab semua ya Bapak Ibu karena waktunya juga terbatas, dan saya mungkin ini akan menjadi mungkin pertanyaan terakhir yang banyak juga ditanyain di form juga masuk ke chat. Jadi ada pertanyaan masuk, gimana Dok kalau misalnya, ini coba saya lihat dulu. Jadi guru BK ini sudah melihat adanya kecenderungan siswa yang membutuhkan profesional gitu.
ya, karena memang ada kecenderungan gangguan tadi, gangguan kesehatan mental ini, gangguan kejiwaan, masalah kejiwaan. Namun si anaknya ini menolak untuk datang ke psikolog, psikiater, ataupun ya diantarkan ke profesional gitu, Dok. Gimana cara guru BK untuk membantunya lagi gitu? Iya, ini pertanyaan yang paling sering karena nggak mudah. Satu, stigmanya tinggi. Makanya kita harus mulai dari lingkungan. Nggak cuma yang punya masalah yang dijelaskan tentang gangguan mental emosional. Nggak cuma guru BK yang diterangkan tentang gangguan mental emosional. Kita membangun lingkungan loh. Prinsip dasar dari The Cup itu adalah membangun lingkungan. Karena kalau lingkungannya merasa ini sebagai kayak zaman awal COVID, kayaknya kalau orang kena COVID tuh kayaknya hina banget gitu loh. Bukannya dikasih bukannya dibantu, tapi kayaknya dijauhi, di stigma, padahal semua orang sangat mungkin kena COVID, sama seperti gangguan mental emosional. Apakah saya psikiater nggak bisa kena gangguan mental emosional? Nggak berani loh, saya jamin gitu, saya nggak kena gangguan mental emosional, saya nggak akan depresi sampai saya meninggal, nggak berani loh Pan saya ngomong gitu. Walaupun saya punya teorinya, saya punya bukunya, saya punya obatnya, saya nggak berani loh ngomong gitu. Sehingga pengertian ini perlu dipahami oleh semua orang. Kalau semua orang paham tentang ini, stigmanya, harapannya berkurang. Gitu. Kalau stigmanya berkurang, orang akan lebih mau mengakses layanan. Jadi ini kerjaan besar nih buat hebat, buat tim-tim hebat dan semua guru BK. Saya bilang gini, saya sangat bahagia menjadi penulis buku ini karena ini adalah mimpi saya yang sudah sangat lama. Dan saya sangat bahagia diajak kerjasama sama tim hebat karena ini juga bagian dalam mewujudkan mimpi saya. Apa sih mimpi saya? Yang namanya revolusi mental itu nggak bisa kerja sendirian. Saya nanganin pasien sehari paling banyak berapa banyak sih pasien? Dampaknya seberapa besar? Kecil. Tapi kalau saya bisa menggerakkan banyak orang untuk terlibat, itu dampaknya besar. Dan guru itu seseorang yang sangat punya potensi untuk memengaruhi siswanya. Saya masih sekarang aja, saya sekarang sebagai psikiater, sebagai dosen, saya masih ingat kok guru-guru saya dulu di sekolah dasar, di SMP, di SMA, karena saat saya punya masalah, saya datang ke beliau-beliau dan saya mendapatkan bantuan itu namanya di memori, namanya di kesan tuh sampai sekarang sangat mendalam gitu. Jadi dengan bisa menggerakkan banyak orang, banyak guru, saya berharap yang namanya revolusi mental ini bisa terjadi. Dan itu satu hal. Itu masih itu tidak menjawab pertanyaan tadi. Kalau untuk siswanya yang memang saat ini bermasalah, yang bisa dilakukan adalah pendekatan wawancara motivasi. Itu memang perlu dilatih skill wawancara motivasi, ada yang namanya motivational interviewing, saya rasa itu juga penting buat dilatih di guru BK. Tetapi pada intinya, kita membuat dia sadar bahwa dia itu menderita. Kalau dia nggak sadar dia menderita, dia nggak akan mau nyari bantuan. Kita harus membuat dia sadar bahwa dia itu menderita. Dan kita itu ada di pihak dia untuk membantu dia mencari solusi. Kalau guru bisa membuat siswa itu memahami dua hal tersebut, saya yakin siswanya pasti mau akses layanan. Gitu. Ya, Pan? PR-nya Fani juga loh. Mawar, Fani, Rizky, semua, Mbak Rosi, semua, Mbak Eka, semua PR gede. Kita keluar, Dek. Ya ini Dok, luar biasa ya, ternyata permasalahan kesehatan mental ini juga bisa, itu tuh bisa kena semua orang gitu ya Dok ya, bukan cuman si A aja, si B aja, si C, kita semua bisa terdampak dan bisa kena. Mana gambarnya? Betul. Mohon maaf, ini siapa yang tidak mem-mute-kan mikrofon?
Kira mau ada yang bertanya gitu, tapi mohon maaf sesi pertanyaan ini kita tutup dulu ya karena waktu webinar juga sudah hampir selesai, tapi sebelum kita menutup, mungkin ini Mbak Mawar sudah bergabung di tengah-tengah kita. Mbak Mawar ada yang mau disampaikan kepada kita semua, karena tadi mungkin tidak bisa membuka acara webinar ini. Silakan Mbak Mawar. Pas lagi saya ngasih PR, Mawar udah gabung kan? Dari Sabangnya. Udah dok, udah Nah, itu digabung bagian dari terpenting, bagian terpenting. Bagaimana ini Mbak Mawar? Dari sananya. Sepertinya Mbak Mawar juga apakah sedang ready atau tidak? Halo? Ya, Halo kedengeran Mbak, Mbak. gimana? Ya, tadi sudah didengar Dok Shelly. Terima kasih sudah diingatkan. PR kita bersama ya. Ini juga adalah salah satu langkah untuk semakin menormalisasi ya, tapi supaya semua orang sadar bahwa ini adalah masalah kita bersama semua. Saya tidak berpanjang-panjang karena juga sudah sore. Mohon maaf tadi belum bisa bergabung karena masih di perjalanan. Ini juga baru sempat makan siang, jadi sambil ngunyah. Luar biasa sekali. Jalan-jalan. Enggak dong, kejebak hujan tadi jadi nggak bisa kemana-mana. Itu jadi ya pasti sangat banyak sekali informasi yang sudah bisa didapatkan oleh para Bapak Ibu. Terima kasih banyak selalu dengan antusiasnya untuk terus belajar dan harapan kita tentu saja ini bisa dilanjutkan, diteruskan kepada para peserta didik maupun juga komunitas lainnya di sekolah, agar tadi informasinya juga tidak berhenti di Bapak Ibu ya, Dok Shell ya, terus bergulir sehingga membentuk masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan mental dan tidak lagi menstigma dan tapi juga menjadikan ini adalah masalah kita bersama. Itu saja sih dari aku. Terima kasih banyak Dok Shelly kesempatannya. Terima kasih. Berarti tadi ada PR tambahan ya, motivational interviewing ya. Enggak harus ya. Itu cuma salah satu cara, bukan berarti itu adalah yang terbaik, enggak juga, cuma salah satu cara aja. Tapi mungkin kalau misalnya ini kita bisa kasih brief sedikit gitu ya kepada guru-guru BK nanti tentang ini supaya nanti bisa dipraktekkan juga oleh para guru di dan pemberian konseling di sekolahnya masing-masing gitu ya Dok ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dok Shelly atas waktunya. Terima kasih juga para Bapak dan Ibu. Selalu sehat, selalu saya agak berduka nih karena ada saudara di Medan yang kena COVID. Jadi hati-hati ya semuanya kita ya. Semoga selalu dilindungi. Jadi saya kembalikan lagi kepada Kak Fani, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mawar. Wah, turut berduka juga ya Mbak tadi mendengar kabar terakhir. Terima kasih untuk kata-kata penutupnya Mbak. Nanti juga mungkin tentang tadi motivational itu akan kita bahas mungkin di webinar selanjutnya atau nanti kita akan kabarin lagi. Nah, sebelum benar-benar menutup, sekarang ada sesi foto bersama dulu. Jadi mangga Bapak Ibu untuk diaktifkan dulu videonya. Saya lihat masih ada yang dinonaktifkan. Silakan dipersiapkan dulu. Mungkin mau dibenerin dulu kerudungnya boleh, dibenerin dulu Bapak rambutnya boleh. Sesi foto akan dipandu oleh Kak Rizky. Mbak Rizky, mana suaranya? Apakah sudah siap untuk foto bersama? Baik, bangga Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi foto. Seperti biasa, kita akan fotonya beberapa kali karena ini kita nggak tahu Bapak Ibu ada di slide mana, jadi mohon di tahan ekspresinya kurang lebih selama 30-40 detik. Oke. Mangga Bapak Ibu ditampilkan wajah-wajah ceria dan terbaiknya. Kita mulai di slide pertama. 1, 2, 3. Iya, ditahan dulu masih. Oke, lanjut sebentar. Ini lagi Zoom meeting, kenapa saya? 1, 2, 3.
Sebentar Bapak Ibu, masih ada. Ini lumayan banyak karena yang hari ini hadir banyak juga. Jadi screen-nya banyak. Ya, ditahan 1, 2, 3. Sebentar, masih ada ternyata. Wah, ini sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Rizky, Mbak Rizky sudah foto bersama. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dan kita sudah berdiskusi panjang mengenai materi yang sangat luar biasa. Terima kasih Dr. Shelly. Ini sangat sangat membuka wawasan juga sih buat saya sendiri karena ternyata nggak bisa kita anggap remeh dan juga sebenarnya juga setiap orang harus tahu tentang gejalanya supaya setidaknya kita bisa aware terhadap keadaan diri sendiri dan juga keadaan orang lain di sekitar kita dan kita bisa membantunya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita tutup dan cukupkan kegiatan webinar hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di webinar selanjutnya. Sehat selalu untuk Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Untuk linknya nanti di-share di grup WA ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi form evaluasi supaya bisa mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih.